Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih lanjut membahas orang atau ustadz. Ini sepertinya memang pendatang baru kaum muslimin ya. Lagi cari panggung. Pokoknya kalau cari panggung dengan menggoreng isu Wahabi, yaitu nanti banyak pendukungnya ya, terutama dari orang-orang Aswaja ya. Karena memang ya mereka lah yang paling seneng menggoreng isu-isu Wahabi ya. Dan Ustadz ini sudah jelas kaum muslimin, kemarin kita angkat videonya ya. Isinya memfitnah orang-orang yang memperjuangkan dakwah sunnah. Masa iya ada orang yang mengikuti dakwah sunnah membubarkan kajian? Ada nggak kaum muslimin? Kan nggak ada. Yang ada kajian mereka dibubarkan, kajian mereka ditolak, kajian mereka dibubarkan. Yang ada itu, nggak ada mereka membubarkan kajian, nggak ada. Ya, nggak ada. Ini malah memfitnah orang-orang yang disebut Salafi Wahabi, suka membubarkan kajian. Kajian mana yang pernah dibubarkan? Ya, kan konyol kaum muslimin ya. Ternyata ada satu komentar kaum muslimin di video yang sudah kita bahas kemarin, ya, yang membahas tentang Ustadz Ahmad Syahrin Thorik ya kalau nggak salah ya, AST ya. Jadi ada komentar, coba kita baca ya. Ustadz yang sedang admin bahas sekarang ini sangat berbahaya subhatnya. Ya, jelas dari goreng-gorengan dia membahas Wahabi saja sudah jelas subhatnya luar biasa ini. Ya. Dulu saya hampir tertipu lihat video-videonya. Karena cara berdalil dan cara penyampaiannya hampir mirip-mirip Ustadz Salafi. Nah itu. Ya, jangan mudah tertipu. Apalagi tertipu dengan orang yang katanya da'i bermanhaj salaf, tapi menghalalkan rokok. Ya. Jangan tertipu. Tapi pada akhirnya saya tahu dia bukan Salafi karena dia memuji Idrus Romli. Pantesan. Ya, sekolam dengan Pak Idrus Romli ya. Terus bongkar kesesatannya Min, biar masyarakat awam tidak termakan subhatnya. Barakallahu fikum admin wa fikum barakallah. Ya. Pantesan kalau sekolam dengan Idrus Romli. Ya. Idrus Romli kerjanya memang seperti itu juga. Ya, membuat fitnah-fitnah terhadap orang-orang yang memperjuangkan dakwah sunnah. Ya, tapi sebenarnya fitnahan itu kembali kepada dirinya sendiri. Sama seperti AST ini. AST juga begitu. Ya. Yang ada pengajian dari para asatidz Salafi yang ditolak, yang dibubarkan. Dan itu buktinya banyak. Jejak digital itu banyak. Tapi kalau ustadz-ustadz yang ada di luar Salafi, kayaknya nggak pernah. Bahkan orang-orang Syiah pun kegiatannya sepertinya ya ada pernah dibubarkan kalau kegiatan orang Syiah ya. Tapi yang membubarkan pun ya bukan orang Salafi, ya bukan orang Wahabi, ya. Yang ada ya kegiatan Salafi yang dibubarkan oleh orang-orang yang mirip Syiah, amaliyahnya mirip Syiah. Dan memang tokohnya pun mengakui bahwa amaliyah-amaliyah yang mereka amalkan asalnya dari Syiah, ya. Ya, pantaslah kalau sudah terbuka faktanya, ya orang ini kumpulannya sama Pak Idrus Romli, ya. Ada satu video, ini video lama juga sih kaum muslimin ya. Ini video dari Pak Idrus Romli. Dan ini menunjukkan bahwa memang ya kerjaan mereka sama. Membuat fitnah, ya, dilemparkan kepada orang-orang yang mendakwahkan sunnah. Ya seolah-olah orang yang mendakwahkan sunnah itu seperti itu. Padahal itu ya kelakuan mereka sendiri ya. Coba kita simak video dari Pak Idrus Romli ini kaum muslimin. Kata Piranda, orang ahli bid'ah itu memakai dalil setengah-setengah ya. Dan sebagian dibuang. Itu gimana menurut ya? Ya, itu memang kerjaan Wahabi. Jadi Wahabi ini dalil yang sesuai hawa nafsu dipakai, yang nggak cocok hawa nafsu nggak dipakai. Contohnya ya? Ya banyak, misalnya ayat-ayat mutasyabihat yang nggak jelas dipakai sama Wahabi, lalu disimpulkan Abu Jahal dan Abu Lahab itu beriman dan bertauhid rububiyah. Sementara ayat-ayat muhkamat yang jelas maknanya, yang menjelaskan kalau Abu Jahal dan Abu Lahab itu kafir dan musyrik rububiyah, gak dipakai oleh mereka. Kan gitu. Alah, itu bohong kaum muslimin ya. Orang Salafi
Ya, orang yang disebut Wahabi tetap mengkafirkan Abu Jahal. Nggak mungkin mereka menganggap Abu Jahal beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin. Ya. Mereka tetap berkeyakinan Abu Jahal itu, Abu Lahab itu, ya di neraka, kafir. Nggak masuk Islam dia, nggak beriman, bukan orang yang beriman. Ya. Tapi ketika para asatid menjelaskan tentang masalah tauhid, ya memang mereka menjelaskan secara detail supaya mudah difahami. Bahwasanya dulu orang kafir ada yang mereka mengakui adanya Allah. Mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah pencipta langit dan bumi. Tapi mereka tidak menyembah Allah. Ya. Itu artinya apa? Mereka sudah benar pengakuannya terhadap Allah bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Itu benar. Ya. Benar. Coba dibaca di dalam Al-Quran. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan sesungguhnya apabila engkau tanyakan kepada mereka orang-orang kafir, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Ya. Mereka akan menjawab Allah. Tapi apa yang mereka sembah? Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Artinya kita membenarkan pengakuan mereka bahwa mereka mengakui pencipta langit dan bumi adalah Allah. Ya. Tapi tetap karena tauhid mereka nggak sempurna, mereka nggak nyembah Allah, ya mereka kafir, gitu loh. Ya. Bukan kemudian menyebutkan Abu Lahab, Abu Jahal itu bertauhid, mereka beriman kepada Allah, bukan. Ya. Salah paham Pak Idrus Romli. Ya. Dan kalau menyebutkan orang-orang salafi menggunakan hadis itu sesuai dengan akal dan hawa nafsunya, yang sesuai dengan hawa nafsunya diambil, yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya nggak diambil, itu nggak malu, nggak kebalik apa? Hah? Ya coba dipikirlah. Ya itu kebalik. Kebalik itu. Ya coba lihat ya. Orang-orang Aswaja lebih memilih untuk mendatangi sholat berjamaah yang jelas-jelas dalilnya sahih, ya, apa lebih memilih mendatangi acara tahlilan, acara yasinan, acara perayaan Isra Mi'raj, acara perayaan Maulid Nabi, acara perayaan apa lagi yang menurut mereka perayaan-perayaan itu? Coba, ya. Mereka lebih memilih mendatangi perayaan-perayaan yang seperti itu. Perayaan Maulid, perayaan Isra Mi'raj, lebih memilih mendatangi acara yasinan, acara tahlilan, ya, daripada mendatangi panggilan sholat berjamaah. Di mana sholat berjamaah itu dalilnya segudang. Dari mulai keutamaan orang yang berwudu di rumah, kemudian melangkahkan kaki ke masjid, ya, bagaimana ketika keutamaan sholat berjamaah di masjid, pulang dari masjid, ya, itu keutamaannya sangat banyak, dalil-dalilnya sangat banyak. Tapi coba prakteknya lihat. Berapa banyak orang Aswaja yang ketika azan kemudian mengaminkan panggilan azan. Bahkan kiainya saja kadang-kadang juga nggak datang, padahal nganggur di rumah. Padahal jarak rumahnya dengan masjid juga ya seuprit. Ya. Coba. Ya. Tapi lihat orang-orang yang kalian sebut Wahabi. Ya. Selagi tidak ada uzur, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk dapat datang mengijabah panggilan azan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu Pak Idrus Romli, ya. Dan ini ada lagi ya, satu video dari Pak Idrus Romli yang persis mirip dengan tuduhan AST terhadap orang-orang yang mereka sebut Wahabi, ya. Coba simak videonya. Dan Wahabi ini saudara, karena Wahabi ini kerjanya merubah Al-Qur'an. Kalau Al-Quran gak ada yang dirubah, mau rubah hadis. Kalau gak ada hadis yang dirubah, ngarang-ngarang dalil. Kalau gak ada dalil yang mau dikarang gak ada, maka bagaimana bikin propaganda? Ada juga yang berkomentar, Ustadz bisa bersikap lembut kepada Wahabi, kepada Salafi, ya karena mungkin tidak langsung berkonfrontasi dengan mereka. Berbeda dengan Ustadz yang lain yang tiap hari dicaci maki, disesatkan, dikafir-kafirkan oleh Wahabi ini. Lihatlah di sosial media saya, siapa yang tiap hari itu ngerecokin. Ini dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Salafi Wahabi kan. Demikian juga di dunia nyata. Itu pengajian, majelis taklim kita digeser, dihantam, bahkan kemudian dibatalkan oleh siapa? Oleh mereka. Kita itu kalau misalnya menguasai sebuah masjid, kadang kita persilahkan mereka untuk ngisi. Bahkan kita bagi jadwal 50-50 dari kami dan dari mereka.
Tetapi coba kalau ada masjid atau kemudian lembaga berhasil mereka kuasai, itu mereka bisa blok, tidak boleh dari kelompok yang lain ngisi atau masuk ke tempat tersebut. Coba kaum muslimin ya. Ini kan tuduhannya persis dengan yang dituduhkan oleh AST. Ya. Dia katakan orang Wahabi itu mengkafir-kafirkan. Ya. Padahal mana ada orang Wahabi mengkafirkan. Yang ada orang Aswaja yang mengkafirkan orang di luar kelompoknya. Karena apa? Karena ormas dia sudah jadi agama. Selain pengikut ormas mereka neraka. Hah? Coba. Dan itu ada videonya. Dan itu yang mengucapkan tokohnya, bukan orang awamnya. Ya. Pengurus masjid, khotib-khotib, imam-imam sholat harus dari NU. Kalau nggak dari NU salah semua. Coba. Itu yang mengucapkan tokohnya, bukan orang awamnya. NU niku nek cara kula mboten mung organisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama, ora NU tokoh. NU niku wis agama, ora NU tokoh. Ora NU tokoh. Ora NU tokoh. Soal ana wong sing ora NU kok mlebu swarga iki ditulung karo wong NU gampang. Peran agama harus kita pegang. Imam masjid, khotib-khotib, KUA, Kementerian Agama harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, salah semua. Coba ya. Yang seperti itu kan ucapan tokohnya, bukan orang awamnya. Coba kalau ada tuduhan terhadap orang-orang yang mendakwahkan sunnah yang katanya mengkafirkan, mana ada? Ya, satu saja buktinya. Ustadz siapa yang sudah mengkafirkan, ya terkhusus AST ini? Ya, siapa ustadznya yang sudah mengkafirkan? Coba. Dan siapa kajiannya yang digeser, dibubarkan, ditolak oleh orang-orang Wahabi? Buktikan. Ya kan nggak ada. Yang ada justru kajian Wahabi yang ditolak, dibubarkan oleh orang-orang Aswaja. Ya. Ya kalau Pak Idrus Romli ngomong, Wahabi kerjanya ngerubah Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak ada, ngerubah hadis. Kalau hadis nggak ada, maka ngarang dalil. Ya, kalau nggak ngerubah Al-Quran, nggak ngerubah hadis, nggak ngarang dalil, buat propaganda. Ya sekarang cobalah dipikir. Ya, hadis-hadis yang bohongan itu datangnya dari kelompok mana? Ada hadis tentang kopi. Barang siapa yang minum kopi, kemudian di mulutnya masih ada bekas kopi, maka malaikat memohonkan ampun. Hah? Ada hadis yang mengatakan barang siapa yang mati di dalam perutnya masih ada bekas kopi maka dia masuk surga. Hah? Coba. Barang siapa yang memuliakan maulidku maka wajib baginya syafaatku. Hah? Coba. Itu hadis-hadis dari mana? Karangan siapa? Itu kan hadis-hadis karangan Aswaja untuk mendukung amaliyah mereka. Dan itu nyata ada. Ya, ada. Dan itu ya hanya sedikit lah, kalau mau ngumpulkan juga banyak. Ya. Coba. Tuduhan-tuduhan itu kan semuanya mental. Ya. Mereka sejatinya pelakunya. Tapi mereka menuduh orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi. Ya. Itu kan namanya maling teriak maling. Iya kan? Dan itu sudah jelas. Sudah jelas. Ya, yang ngarang-ngarang dalil ya untuk mendukung amaliyahnya ya mereka. Ya coba acara sholawatan ketimpringan, konser di pondok pesantren. Itu kelakuan siapa? Ceramah ucapannya kotor-kotor seperti Taim, Miftah, coba. Dan itu pun mereka masih membenarkan dengan dalih itu guyonan, bercanda. Ya, artinya apa? Itu ngarang-ngarang dalil. Dalil dari mana membolehkan bercanda dengan mengucapkan ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang na'udzubillah min dalik cabul. Hah? Coba. Ya. Wong jelas-jelas itu sudah melanggar syariat kok dibela-bela. Ya. Nggak ada dibolehkan bercanda dengan mengucapkan ucapan-ucapan kotor, mencela orang, merendahkan orang, menggoblok-goblokkan orang. Nggak ada aturan seperti itu. Ya. Islam memperbolehkan bercanda, tapi nggak boleh bercanda dengan merendahkan orang lain, mencela orang lain, apalagi sampai berbohong demi membuat orang lain tertawa. Itu justru dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi jelas kaum muslimin ya.
kalau dikatakan dia pernah memuji Pak Idrus Romli, ya pantas ya. Dan terbukti ya gerakan mereka sama, memfitnah orang-orang yang mendakwakan sunnah ya, tapi sebenarnya fitnah itu adalah ya kelakuan mereka sendiri. Yang mereka fitnahkan itu apa yang mereka lakukan ya. Ya, mudah-mudahan mereka diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.